Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walaupun hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku sesungguhnya sholat mereka itulah lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku, sedangkan sholat kamu bukan atas perintahku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini aku akan menceritakan sebuah kisah malaikat, Seperti yang kita tahu, selain manusia, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya. Nah, para malaikat merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nih ribuan malaikat yang diciptakan Allah dan diberikan tugasnya masing-masing. Dan ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Siapa aja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Pintar masih hafal kalian. Aku ding yang hafal kalian hafal apa enggak nih? Nah, salah satu dari malaikat tersebut adalah malaikat yang telah menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Dan malaikat tersebut adalah malaikat Jibril. Beliau telah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dan kejujuran tanpa perubahan apapun. Nah, menceritakan tentang malaikat Jibril ini, memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya aku tuh pengen kali share nih sama kalian tentang bagaimana kisah beliau ini, ya. Kita selingin kisah beberapa nabi sudah, sekarang kita selingin dengan malaikat Jibril. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu, kalau informasi yang akan aku sampaikan di sini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, dan memang ada beberapa informasi yang aku dapat dari research sendiri di beberapa artikel, ya. Dan kalau ada info yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kalian lengkapi di kolom komentar di bawah. Baik. Nah, jadi gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang muncul dalam ajaran agama Samawi. Jadi agama Samawi ini adalah agama yang berasal dari langit, dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ajaran agama Samawi, malaikat Jibril ini dianggap sebagai pemimpin malaikat yang disebut juga sebagai Aminul Wahyi, Nah, arti dari malaikat Jibril atau Jabrail ini menurut bahasa Suriah, atau bahasa Suryani adalah Abdullah, yang berarti hamba Allah. Nah, malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 dan surat At-Tahrim ayat ke-4. Nah, di dalam Al-Quran malaikat Jibril ini memiliki beberapa julukan seperti Ruh Al-Qudus atau ruh yang suci, dan Ar-Ruh Al-Amin atau ruh yang amanah. Nah, seorang ahli hadis mengatakan pertama kali makhluk yang dihisap besok pada hari kiamat adalah malaikat Jibril, karena beliau adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala kan untuk menyampaikan wahyu pada para rasulnya. Dan malaikat Jibril adalah yang pertama kali mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Robku yang maha tinggi, dan memujilah aku kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat, Dan jika Jibril sudah menebarkan hanya 1 dari beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutupi dunia ini. 1 sayap, tertutup bumi ini, ditebarkan, apalagi kok dihempas. Nah, diriwayatkan pula, malaikat Jibril ini mempunyai bulu mulai dari kepala sampai ke telapak kaki yang warnanya seperti bunga zafaron, bunga merah tua gitu, Dan di setiap bulu cahaya tuh kayak cahaya matahari. Nah, sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara yang larut dengan rupa yang begitu rupawan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar syurga beserta dengan segala isinya, termasuk bidadari-bidadari, istana, pelayan, dan sebagainya. Dan sayap sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking, dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang dan ganas, yakni malaikat Zabaniyah, Jadi malaikat yang memang bertugas untuk menyiksa manusia di neraka dalam ajaran Islam. Dan apabila telah sampai ajal seseorang, maka masuklah satu kumpulan
sekumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia. Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut dan mereka pun akan keluar. Dan setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat yang masuk menarik roh dari lutut ke perut. Begitulah seterusnya Wak, dari perut ke dada dan dada ke kerongkongannya. Nah, itulah saat nazak seseorang. Nazak apa? Sakratul maut. Nah, kalau orang yang nazak itu orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Dan jika orang yang nazak itu adalah orang yang munafik, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya. Dan diriwayatkan juga ketika malaikat Jibril memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka beliau pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Wahai Rabbku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, tidak. Nah, mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun berdiri dan langsung melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril ini beliau menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya. 1 rakaat, 2 rakaat kali 2, 40.000 tahun lamanya. Ya Allah. Bagaimana ungkapan syukurnya malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus setelah malaikat Jibril ini selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kembali kepada beliau, "Wahai Jibril, kamu telah menyembahku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang sudah kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad. Beliau mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walaupun hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku sesungguhnya sholat mereka itulah lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku, sedangkan sholat kamu bukan atas perintahku." Karena kan memang malaikat Jibril melakukan sholat 2 rakaat tadi sebagai ungkapan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan itu 20.000 tahun 1 rakaat, tapi bukan karena perintah Allah, atas inisiatif sendiri. Allah lebih memuliakan orang-orang yang banyak dosanya nih, ibaratnya sholat 2 rakaat karena perintah Allah. Nah, setelah mendengarkan hal tersebut, malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Robku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Iya Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Nah, kemudian malaikat Jibril pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga ma'wa tersebut. Malaikat Jibril jadi penasaran kan apa yang akan didapat oleh hamba-hamba Allah yang sudah melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril ini pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju ke surga ma'wa. Nih satu hayunan sayap malaikat Jibril ini adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun. Satu kali kepak 3.000 tahun. Udah nih, terbanglah malaikat Jibril kan selama beberapa lama perjalanan sampai akhirnya malaikat Jibril ini capek kepenatan, turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Nah, pada saat beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, "Ya Robku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wa?" Kalian bayangin, satu kepak aja tuh 3.000 tahun. Jauhnya berapa lama? Ini sampai malaikat Jibril kecapean. Berarti udah berapa jauh itu, berapa kali ngepak kan malaikat Jibril? Gak sampai-sampai. Nanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan ini, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan." Bayangkan kita sholat sunnah 2 rakaat aja yang gak sampai 15 menit, Allah sudah menjanjikan surga ma'wa. Malaikat Jibril dengan begitu ketaatannya kepada Allah, begitu mulianya beliau di mata Allah, gak bisa nyampe ke surga ma'wa itu. Itulah derajat manusia ini memang paling tinggi. Gak mau juga kalian sholat 2 rakaat. Sholat
sholat, malaikat Jibril nggak mampu pergi ke surga ma'wa. Itu imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dengan mudah kita dapatin, Wak. Nah, sekarang kita ngebahas tentang tugas malaikat Jibril, Wak, ya. Nah, menurut buku makalah pendidikan agama Islam, Iman kepada Malaikat yang ditulis oleh Bapak Ahmad Sandi dan Bapak Rizky Abdullah, malaikat Jibril ini juga dikenal sebagai penghulu para malaikat, Wak. Sebab malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas malaikat Jibril ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 tadi yang berbunyi, "Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh malaikat Jibril, maka ketahuilah bahwa beliaulah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memberikan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman." Nah, Al-Haris bin Hisham, seorang petinggi Quraisy, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara wahyu turun kepada engkau?" Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemercing lonceng, dan cara ini yang paling berat menurutku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang-kadang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkan." Dan tugas malaikat Jibril, Wak, tidak hanya menyampaikan wahyu kepada para rasul, tapi juga mengajarkan agama melalui Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat rasul. Dan selain itu masih melansir dari buku yang sama nih, Wak, ya, malaikat Jibril juga yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam. Nah, jadi, Wak, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali saja. Sisanya malaikat Jibril diutus dalam bentuk manusia, Wak. Dan seringnya malaikat Jibril ini menjelma menjadi Dihyah Al-Qalbi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW. Sebenarnya aku juga udah pernah sih ngebahas tentang pertemuan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, Wak, di video detik-detik penobatan Nabi Muhammad SAW tuh waktu bulan puasa kemarin. Tapi nggak apa-apa lah ya, aku bahas lagi biar sama-sama nge-refresh nih ya ingatan kita tentang kisah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW ya. Nanti kalau mau lengkapnya kalian langsung klik aja di bawah. Nah, pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril adalah ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Jadi di suatu malam di saat Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hira, di saat sudah menjelang subuh, Wak, ada seorang manusia tiba-tiba muncul di hadapan Rasulullah. Orang tersebut menggunakan baju putih dan kemudian langsung bicara dengan Rasulullah. Dan di dalam riwayat Bukhari, Wak, Rasulullah SAW mengatakan, "Telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku." Lalu orang itu berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Dan aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras seakan-akan rohku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Aku berkata yang kedua kalinya, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang itu memelukku lagi dengan sangat keras seolah-olah ruhku ini akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Aku berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan ingin keluar. Lalu beliau berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Lalu aku mengubah pertanyaanku, "Apa yang harus aku baca?" Maka lalu orang itu pun berkata, "Bacalah surat Al-Alaq 5 ayat pertama." Nah, setelah ayat ini turun, tiba-tiba malaikat Jibril yang datang dan menjelma menjadi manusia itu hilang, Wak, dari hadapan Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW pun ketakutan. Beliau lalu segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Nah, waktu tiba di bawah, Wak, langit itu udah agak cerah lah, udah menjelang pagi kan, udah mulai ada cahaya. Tadi kan sebelum subuh, pas-pas jam-jam subuh gitu kan. Dan diriwayatkan kemudian, Wak, di saat Nabi Muhammad SAW sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung tersebut. Nah, beliau mendengar ada suara dari langit yang mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Dalam hadis Bukhari, Wak, Nabi Muhammad SAW pun mengangkat kepalanya ke langit dan beliau melihat seluruh langit timur, barat, utara, selatannya, Wak, dipenuhi dengan postur badan malaikat Jibril semuanya.
Dan setelah itu malaikat Jibril pun menghilang dari hadapan Nabi SAW. Nah pada saat itu Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Di waktu Nabi SAW telah sampai di rumah, beliau pun meminta Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimuti beliau. Dan setelah beliau dapat menenangkan diri, beliau pun kemudian menceritakan apa yang baru saja beliau alami kepada Khadijah radhiyallahu anhu. Semua diceritakan oleh beliau, bagaimana beliau bertemu dengan sosok laki-laki itu di Gua Hira dan bagaimana beliau melihat postur tubuh malaikat Jibril di atas langit. Ini kisah lengkapnya bagus sekali buat kalian simak. Kalian boleh langsung lah tonton di detik-detik penobatan Nabi di link di bawah lah ya. Dari sini kita bisa tahu Nabi Muhammad SAW aja terkejut, bahkan sampai ketakutan dan menggigil tuh lihat postur malaikat Jibril. Nah itu pertemuan pertama. Pertemuan keduanya Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dalam peristiwa Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ini juga pernah aku jelasin. Buat kalian yang belum tonton, kalian boleh lihat videonya setelah video ini, linknya aku taruh di bawah ya. Nah refresh lagi, jadi Sidratul Muntaha ini adalah ujung dari alam semesta dimana tempat ini tidak bisa dimasukin oleh siapapun termasuk malaikat Jibril, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya manusia yang bisa memasuki dan melihat secara langsung. Dan Sidratul Muntaha ini juga diketahui sebagai langit ketujuh, di mana saat menjalankan Isra Mi'raj Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diberi perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah sebagaimana Nabi SAW menceritakan, ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Di saat itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Perlu 60.000 tahun lagi aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah yang dapat aku capai. Jika aku terus ke atas, aku pasti akan hancur luluh, kata beliau. Nah jadi itu dia ya kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Nah sekarang aku mau nih menambahkan sedikit cerita tentang sahabat Nabi Muhammad yang juga sempat bertemu dengan malaikat Jibril. Nah kenapa aku menceritain kisah ini? Karena di akhir ceritanya akan ada pesan berharga untuk kita semuanya nih. Sekarang kita masuk ya ke segmen itu. Nah bertemu dengan malaikat pastinya menjadi hal yang sangat langka Hanya orang-orang istimewa saja yang bisa merasakannya. Salah satu orang istimewa itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Harithah bin An-Nu'man. Jadi sahabat Nabi ini telah bertemu malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Nah peristiwa yang membuat Harithah bin An-Nu'man ini dapat bertemu dengan malaikat Jibril terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Bani Quraizah Jadi Bani Quraizah ini tempat perang Bani Quraizah yang dikenal sebagai perang besar-besaran atas Bani Quraizah ini. Dan saat itu malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW yang tengah bersama para sahabat beliau. Nah malaikat Jibril yang waktu itu menampakkan diri dalam bentuk Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, jadi bukan bentuk aslinya ya. Nah itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua terjadi pada saat malaikat Jibril ini mengidentifikasi para syuhada Hunain jadi orang-orang yang memang mati syahid dalam pertempuran Hunain. Pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif. Nah sewaktu Nabi SAW sedang berbicara dengan malaikat Jibril, Harithah bin An-Nu'man berlalu begitu aja tanpa mengucapkan salam. Nah malaikat Jibril bertanya tentang siapa sahabatmu itu kepada Nabi SAW. Nah kemudian Nabi SAW pun menjawab bahwa dia adalah Harithah bin An-Nu'man. Kemudian malaikat Jibril pun berkata lagi, dia termasuk 100 mujahid yang memiliki pendirian yang kokoh di medan jihad Hunain ini. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki mereka di surga. Andai dia mengucapkan salam, kami akan membalas salamnya. Dibalas salamnya sama malaikat Jibril. Andai saja Harithah mengucapkan salam pada saat itu. Harithah nggak tahu karena kan memang bentuknya bukan sosok asli kan. Tapi atas izin Allah Harithah dipertemukan dengan sosok malaikat Jibril sebenarnya. Nah jadi apa nih yang membuat Harithah bin An-Nu'man bisa bertemu malaikat? Amalan apa yang sudah beliau lakukan kan sehingga beliau ini bisa bertemu dengan malaikat Jibril? Nah di sini pelajaran yang memang bisa kita ambil. Jadi amalan pertama yang Harithah bin An-Nu'man lakukan adalah beliau tidak segan-segan berbagi dengan Nabi Muhammad SAW. Harithah tercatat sebagai orang yang pertama kali memberikan tanah dan rumah kepada Nabi Muhammad dan tidak hanya bagi Nabi Muhammad SAW aja, tapi hal ini juga berlaku bagi keturunan baginda Rasulullah. Nah sahabat Nabi ini dikenal sebagai orang yang kedermawanannya
tidak diragukan lagi. Beliau memiliki jasa yang sangat banyak bagi Islam dan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Harisah bin An-Nu'man pun dikenal sebagai pemimpin yang murah hati dan dermawan. Nah, salah satu bentuk kedermawanan Harisah bin An-Nu'man ini terhadap keluarga Nabi SAW adalah ketika beliau menghibahkan sebuah rumah kepada Fatimah radhiyallahu anhu, putri Nabi Muhammad. Pada saat pernikahan Fatimah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Nah, Fatimah pada saat itu tinggal berjauhan dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun meminta anak beliau untuk tinggal dekat dengan beliau. Dan pada saat itu rumah terdekat dengan rumah Nabi adalah rumah Harisah. Nah, beliau pun kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, Rasulullah, saya mengetahui bahwa engkau menginginkan tempat tinggal lebih dekat dengan Fatimah, dan inilah rumahku. Tidak ada rumah lebih dekat daripada rumah ini. Terserah engkau ya Rasulullah. Mana yang engkau sukai tukarlah. Rasulullah, diriku dan hartaku ini milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah, demi Allah, jika ada harta yang engkau ambil dari hartaku, itu lebih aku sukai daripada harta yang ada padaku. Sering membantu Rasulullah beliau diwa. Dan selain itu, amalan kedua yang sering beliau lakukan adalah berbakti kepada ibu beliau. Nah, Harisah bin An-Nu'man ini selalu melayani ibu beliau dengan penuh kasih sayang. Karena usia ibu beliau telah lanjut, Harisah bin An-Nu'man pun mencurahkan waktu beliau kepada ibu beliau dengan menyuapinya saat makan, dengan menggunakan tangan. Dan gak hanya soal makanan aja, Harisah bin An-Nu'man ini juga membersihkan rambut ibu beliau, disisirnya, dirapikannya. Dan jika Harisah bin An-Nu'man ini diminta oleh ibu beliau untuk melakukan sesuatu, beliau dengan sigap nih melaksanakannya. Gak pernah sekalipun Harisah bin An-Nu'man ini mempertanyakan perintah ibu beliau. Dimintain tolong langsung dikerjain, gak ada nanya-nanya. Dan Harisah bin An-Nu'man ini selalu berusaha memenuhi keinginan ibu beliau selama keinginan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan berbaktinya Harisah bin An-Nu'man ini pun sampai di telinga para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pun semakin melihat sikap Harisah bin An-Nu'man ini patut diteladani lah. Nah, sampai pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW pernah memimpikan Harisah bin An-Nu'man berada di surga. Dan hal ini sesuai dengan riwayat yang mengatakan, aku, Nabi Muhammad SAW, pernah tidur, lalu aku bermimpi diriku berada di surga. Lalu aku mendengar ada suara seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Kutanyakan, siapa ini? Malaikat pun menjawab, itu adalah suara Harisah bin An-Nu'man. Merinding. Dan kemudian Rasulullah SAW pun kembali bersabda, demikianlah ganjaran dari berbakti. Ia adalah orang yang paling berbakti terhadap ibunya. Dan dua amalan yang dilakukan oleh Harisah bin An-Nu'man inilah yang kemudian memungkinkan baginya bertemu dengan malaikat Jibril. Mungkin sekarang amalan pertama tentu tidak bisa kita lakukan sekarang, sebab kan Nabi Muhammad SAW sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amalan kedua yaitu berbakti kepada orang tua masih bisa kita lakukan. Perintah berbakti kepada orang tua ini udah banyak kali ya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Cara berbakti kepada orang tua yang bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana itu apa? Berkata sopan kepada keduanya. Sopan aja kalian, itu udah cara berbakti paling gampang itu. Dan hal ini juga sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya ini sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali lagi janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan gitu loh maksudnya. Jangan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Aku mau masuk di momen ini agak sedih. Nah, bagi orang tuanya yang sudah meninggal,
tetap ada jalan untuk berbakti, Wak. Nah, hal ini juga disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, mendoakan keduanya agar memperoleh rahmat, memohon ampunan untuk keduanya, menunaikan haji untuk keduanya, dan juga memuliakan tamu keduanya, serta menyambung tali silaturahmi kepada orang yang belum pernah bersilaturahmi denganmu kecuali melalui keduanya. Dan itulah kesempatan bagimu yang bisa kamu lakukan untuk berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal. Jadi memang menyambung silaturahmi dengan rekan-rekan, teman-teman, saudara juga pastinya dari orang tua kita yang mungkin memang sudah meninggal. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, karena ada tuh teman-teman beliau, rekan-rekannya, saudaranya juga pasti, yang tetap harus kita jaga silaturahmi bersama beliau-beliau ini untuk bisa berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal. Sorry, aku agak emosi kalau bahas orang tua tuh. Jadi buat kalian yang memang orang tuanya masih lengkap, berbakti, Wak. Jadi buat kalian yang orang tuanya masih lengkap, gunakan waktu yang mereka punya ini, Wak, sebaik mungkin. Berbakti, ngomong sopan, bantu, jangan mendecis kalian. Jangan. Dan kalau udah ada yang meninggal, lanjutkanlah amalan-amalan baik yang beliau lakukan di dunia ini dan amalan-amalan baik yang memang sudah diperintahkan Rasulullah SAW, ya. Nah, balik lagi ke kisahnya, Wak. Jadi Harisah bin An-Nu'man ini adalah orang yang memang sangat beruntung bisa bertemu dengan malaikat Jibril karena amalan beliau ini. Walaupun gak sempat berbicara satu sama lain, Wak, tapi pada saat dan waktu yang sama, Harisah ini bisa berpapasan dengan malaikat Jibril. Ini langka, Wak, sesuatu. Betapa beruntungnya kan Harisah bin An-Nu'man. Dan semoga aja keberuntungan itu bisa kita contoh dengan mengikuti amalan yang dilakukan beliau, yaitu berbakti kepada orang tua, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kurang lebih cerita tentang malaikat Jibril yang bisa aku sampaikan. Banyak kan pelajaran yang bisa kita ambil nih. Contohnya kisah ini bisa menjadi penyemangat kita untuk melakukan sholat 2 rakaat dan juga untuk berbakti kepada orang tua, Wak. Dan sekali lagi aku minta maaf nih, Wak, ya, apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada info yang kurang lengkap di sini, kalian boleh tambahin di bawah dan tulis juga di kolom komentar di bawah kalau kalian punya, biar kita sama-sama belajar di sini, Wak, ya. Biar kita sama-sama belajar di sini dan tahu lebih banyak lagi nih tentang malaikat Jibril. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.